8 fakta film The Conjuring, The Devil Made Me Do It yang diambil dari kisah nyata. Salah satu franchise Conjuring bisa dibilang memiliki fans tersendiri yang selalu menunggu aksi dari Ed and Lorraine Warren menyingkirkan para iblis dari tubuh manusia. Selalu menghadirkan kisah nyata, Conjuring, The Devil Made Me Do It juga digadang mengambil sebuah kasus kisah nyata yang ditangani oleh Ed and Lorraine Warren atas pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Ernie Cheney Johnson sebagai kasus Devil Made Me Do It pada 1981. Terdapat banyak fakta menarik yang diambil dari kisah nyata dalam The Conjuring, The Devil Made Me Do It yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding saat mengetahuinya. Yuk langsung saja kita simak detailnya. Fakta 8. Kasus pembunuhan pertama yang tercatat di Brookfield, Connecticut. Menjadi kasus pertama yang tercatat atas pembunuhan di Brookfield. Pembunuhan yang dilakukan oleh Ernie ini bisa dibilang cukup ganjil. Pembelaan diri yang dilakukan oleh Ernie sendiri mengatakan kalau dirinya kerasukan dan tidak bisa mengendalikan pikirannya. Sayangnya hakim tidak bergeming dengan pembelaan Ernie atas kerasukan sehingga harus masuk ke dalam penjara dengan masa tahanan 24 tahun. Fakta 7. Menjadi kasus yang mendapatkan sorotan dunia karena kerasukan. Kasus The Devil Made Me Do It ini bisa dibilang menyedot perhatian banyak orang, termasuk dari luar Amerika Serikat sendiri. Martin Minella yang menjadi pengacara dari Ernie yang membela kliennya habis-habisan yang tidak bersalah dan juga diduga dirasuki oleh iblis yang membuat dirinya membunuh Alan Bono dengan 5 tusukan. Martin Minella sendiri melakukan blow up ke media-media besar dan mendapatkan banyak tanggapan serta panggilan telepon dari Australia, Swiss, bahkan dari Inggris yang tertarik dengan kasusnya. Sayangnya hakim tetap tidak bergeming hingga adanya temuan terbaru yang membuat kalau Ernie benar-benar dirasuki oleh iblis. Fakta 6. Kasus The Devil Made Me Do It juga pernah dibuatkan film pada 1983. Kasus yang menarik memang menciptakan inspirasi untuk banyak orang melakukan tindak komersil dengan memanfaatkan cerita dari kasus tersebut. Fakta 5. Tidak semua orang yang kenal Ernie Cheney Johnson percaya dia kerasukan. Tidak diketahui setelah atau sebelum iblis berpindah dari adik Johnson, dia pernah terlibat dalam insiden di mana dia menggorok boneka binatang dengan pisaunya saat beradu argumen di tempatnya bekerja. Fakta 4. Sebelumnya bukan Ernie Cheney Johnson yang dirasuki, namun adik iparnya. Sebelum adanya kasus The Devil Made Me Do It, ternyata bukan Ernie yang pertama dirasuki dalam keluarga tersebut, melainkan seorang anak kecil berusia 11 tahun dari keluarga penyewa sebelumnya yang bernama David Glatzel. Seperti dalam adegan The Conjuring, The Devil Made Me Do It, digambarkan proses pengusiran iblis yang dilakukan oleh Ed and Lorraine. Dari seorang anak kecil yang dengan anehnya dapat mengeluarkan suara orang dewasa dan aneh. Nah, itulah David Glatzel. Fakta 3. 43 iblis yang merasuki dan akan disalahkan. Salah satu yang paling mencegangkan adalah bukan cuma satu iblis yang merasuki Ernie, namun terdapat 43 iblis dengan nama yang berbeda dalam satu badan. Lewat metode diagnosis, saat menyelamatkan David, Johnson terus meminta kepada iblis dengan tampilan makhluk buas untuk mengambil dirinya ketimbang David. Kemudian sang iblis berpindah, namun masih ada iblis yang terdapat
dalam David, namun tidak seganas yang masuk ke dalam Johnson. Fakta 2, tidak ada formal eksorsisme yang digelar dalam The Conjuring The Devil Made Me Do It. Salah satu hal yang wajib kalian ketahui adalah tidak adanya formal eksorsisme yang digelar dari gereja setempat. Ed and Lauren sendiri menggelar eksorsisme secara tertutup dan tidak formal tentunya. Alasan tidak digelarnya prosesi ritual eksorsisme secara formal karena keluarga Glatzel menolak untuk melakukan tes psikologis yang mungkin saja David menderita gangguan mental. Tanpa tes psikologis tersebut, Uskup Bridgeport tentunya menolak untuk melakukan eksorsisme. Fakta 1, pada akhirnya Johnson and Glatzel menikah. Setelah divonis bersalah oleh pengadilan, pada akhirnya Ernie harus bertekuk lutut pada hukum. Pengadilan mengambil keputusan 24 tahun penjara dan Johnson menikahi Glatzel pada tahun 1985. Glatzel sendiri cintanya semakin bertambah karena Johnson mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan adiknya David dari iblis buas yang bersemayam dalam dirinya. Tentunya hal ini menjadi akhir yang bahagia untuk David walau harus menghabiskan sebagian hidupnya dalam penjara.